Halo, saya Jenny Hana Manalu, peserta Latsar Kemendikbud 2022, Angkatan 34, Kelompok 3, dengan mentor Ibu Musfarita Afiani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan wawancara wawasan kebangsaan dengan 3 narasumber yang berasal dari lingkungan. Berikut merupakan profil dari narasumber pertama kita. Sebagai dosen, bentuk pengamalan Pancasila yang bisa Anda lakukan sendiri di lingkungan Anda bekerja saat ini seperti apa? Pengamalan Pancasila, karena kita ketahui bahwa Pancasila terdiri dari beberapa poin ya. Yang paling penting adalah disiplin waktu pertamanya. Jadi ini bagian dari dedikasi diri, jujur, terus udah kayak gitu memberikan kesempatan yang sama juga terhadap semua mahasiswa tanpa melihat background. Kemudian juga tentu saja pengamalan nilai-nilai agama di dalam perkuliahan gitu. Bagaimana kita mengingatkan kepada mahasiswa bahwa agama adalah fondasi. Kemudian juga bahwa kita adalah negara yang memiliki keanekaragaman background. Jadi biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi itu yang harus diingat kepada mahasiswa dan juga diri sendiri, bahwa dalam berlingkungan dengan rekan kerja juga harus ada toleransinya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Jasmine. Berikut merupakan profil dari narasumber kedua. Baik Ibu Gresti, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk mengisi wawancara pada kesempatan kali ini. Baik, menurut Ibu Gresti nih, apakah Ibu Gresti sudah melakukan wujud pengamalan bela negara sebagai dosen? Nah, kalau sudah, apa yang sudah Ibu berikan? Ya, jadi bela negara itu sendiri kan adalah cerminan dari bagaimana kita cinta akan tanah air gitu ya. Dan sebagai seorang dosen juga menurut saya kita harus memang menunjukkan kalau kita juga sudah menerapkan aplikasi bela negara ini. Contohnya sebagai seorang dosen, kita tetap bertindak adil kepada mahasiswa gitu ya, walaupun dari beragam latar belakang dari berbagai daerah, dan mungkin juga gitu ya, mahasiswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tapi itu tidak bisa kita perlakuan kita tidak bisa berbeda gitu, dalam artian kita tetap harus adil kepada mereka gitu ya. Selain itu mungkin sebagai seorang dosen, bentuk bela negara yang bisa diaplikasikan yaitu adalah jujur gitu ya, jujur melakukan tridharma gitu, tidak mengabaikan tridharma. Jangan nanti gara-gara banyaknya proyek kemudian bagian pendidikan dan pengajarannya malah terabai gitu. Jadi menurut saya sebagai seorang dosen, bertanggung jawab terhadap tridharma itu adalah juga bentuk dari bela negara, dan mungkin masih banyak lagi kali ya Bu. Itu aja mungkin. Berikut merupakan profil dari narasumber ketiga. Deva, kamu tahu kan bahwa di Undiksa itu mahasiswa-mahasiswinya berasal dari Sabang sampai Merauke nih ya. Nah, ada yang dari Sumatera sampai ke Papua. Nah, Deva juga tahu bahwa di Bali itu mayoritas itu umat Hindu. Deva sendiri kan umat Hindu ya, bener ya? Benar, gitu. Nah, bagaimana pendapat Deva mengenai keragaman suku, agama, dan budaya dari mahasiswi Undiksa? Baik Ibu, saya langsung saja. Ya, silakan. Pendapat saya mengenai keragaman suku dan agama dan serta budaya dari mahasiswa dan mahasiswi di Undiksa merupakan suatu hal yang memiliki dampak positif untuk saya dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Karena keragaman tersebut dapat menumbuhkan rasa kesadaran akan persatuan di dalam keberagaman. Mengapa demikian? Karena pada saat saya masih bersekolah, baik itu SMP maupun SMA, teman-teman saya kebanyakan berasal dari satu suku dengan satu agama yang sama, sehingga saya tidak begitu merasakan perbedaan yang begitu jauh. Akan tetapi, ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di Undiksa, saya banyak berinteraksi dengan rekan-rekan mahasiswa dari berbagai macam daerah dengan suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda.
hal itu menyadarkan saya bahwa Indonesia ini sangatlah beragam. Ya. Perbedaan terkadang menjadi suatu daya tarik tersendiri Ya. yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa ingin tahu pada diri seseorang. Apalagi saya, Ya. terhadap hal-hal baru yang saya jumpai. Dengan adanya keberagaman itu seharusnya kita sebagai mahasiswa tidak saling mengelompokkan diri, Ya. melainkan saling mengelompokkan diri dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang berbeda suku, budaya, dan agama. Sehingga keberagaman suku dan budaya yang terjadi di Undiksa dapat mempererat rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang tumbuh dari rasa kesadaran akan persatuan di dalam keberagaman. Oke. Demikian hasil wawancara wawasan kebangsaan dari 3 narasumber kita. Semoga kita dapat mengimplementasikan rasa cinta tanah air kita melalui profesi kita masing-masing. Terima kasih.